Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Oke. Udah terima nama? Udah saya pulang lagi ya. Ya, biar lo ya. Apa itu? Ini salah satu koleksi gua selama pandemi. Bisa kalian lihat. Nama gue Erika. Nama gue Alvin, nama lengkapnya Alvin Adam, biasa akrab disapa sebagai AA. Nama gue Lawan Salim, panggil aja Igun. Gue Claudia Maharani Alika, biasa dipanggil Claudia. Nama saya Arya Tricahya. Oke, nama gua Muhammad Eda Saputra. Kuliah di Universitas Serangraya, orang-orang nyebut itu Unsera. Di mana sekarang? Sekarang kuliah di Universitas Serangraya. Di Unsera. Sekarang jurusan Ilkom atau Ilmu Komunikasi. Semester 4. Alhamdulillah semester 4. Masih bertahan ya sampai semester 4. Terlanjut jangan bertahan terus ya. Oh. Iya. Jurusan Ilmu Komunikasi Sekarang semester berapa? semester 4. Semester 4. Sampai lupa ya. Iya. Rumah mulu. Banyak bacot, banyak omong. Ya, kebanyakan orang sih mandang Ilkom jadi tukang yang sering ngomong sih sebenarnya. Jadi kayak tukang yang sales gitu tuh. Dibilangnya kan orang-orang Ilkom. Anak-anak yang ramah, yang mudah bergaul. Padahal yang gue rasa nggak semua deh kayaknya kayak gitu. Di sana tuh rata-rata orang pengen belajar gimana caranya mereka ngebuka diri mereka tanpa harus membuat diri mereka nggak nyaman gitu. Yes. Banyak yang bilang anak ilmu komunikasi itu jago dalam public speaking, terus orang-orang yang melek sama pemberitaan. Banyak orang ngira Ilkom itu cuma modal ngomong doang. Banyak yang bilang sih Ilkom itu cuma sebatas ngomong doang sih, public speaking sana sini, tapi menurut gua yang udah jalanin Ilkom selama kurang lebih 4 semester 2 tahun itu lebih dari sebatas ngomong sana sini. Di kampus ya katanya anak Ilkom tuh stylenya paling wah gitu. Nggak cuma anak Ilkom, malah justru ada dari jurusan lain yang lebih stylish ya nggak sih? Gimana? Oh ya, katanya anak-anak kuliah jurusan ilmu komunikasi itu ceweknya cantik-cantik ya, emang bener? Nggak juga sih. Temen-temen gue selama ini cuek-cuek aja sih kalau masalah penampilan, karena kita orang-orang yang di belakang kamera nggak terlalu banyak harus fashionable, nggak harus stylish banget, santai-santai aja. Kayak kaos sendal juga jadi ya. Selama ini kita tuh belajar pasti tentunya ya yang paling utama gimana komunikasi dengan orang lain, dengan diri sendiri. Terus di sini juga kita belajar tuh tentang creative thinking. Bukan cuma itu, kita juga belajar mengenai videografi, fotografi. Itu adalah belajar mendengarkan orang. Mendengarkan orang tuh susah banget ya secara psikologisnya. Kita tahu kan komunikasi itu ada dua, verbal dan non verbal. Dan rata-rata manusia itu lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal sehari-harinya kan. Lo harus paham dulu gitu, komunikasi nonverbal itu seperti apa, verbalnya seperti apa. Mungkin lebih mengarah ke situ kali. Gua ngambil bagian broadcasting. Ada juga jurusan atau orang nyebutnya penjuruan advertising, marketing komunikasi, PR, public relation juga ada. Kalau untuk PR itu biasanya dia lebih ke humas, lebih ke hubungan masyarakat. Kalau untuk advertising ya kalian tahu sendiri lah, itu kan pengiklanan ya. Biasanya kalian bakal mendalami pengiklanan itu. Terus kalau untuk marketing komunikasi itu biasanya kalian bakal ngebahas atau memperdalam skill kalian dalam pemasaran. Kalau untuk broadcasting nih, untuk jurusan gue sendiri itu kan penyiaran, itu lebih ke penyiaran radio juga bisa, mungkin jadi artis juga bisa loh, ada chance buat jadi artis. Jurnalis itu biasanya jurusan buat kalian nih yang hobinya bacain berita atau bawain acara, itu cocok banget buat masuk di jurnalis. Ajarin dari Ilkom itu kira-kira. Banyak sih, itu tergantung konsentrasinya. Kayak gue sekarang contohnya dari broadcasting itu ya belajar kayak gini nih, syuting-persyutingan gitu. Apa sih yang dipelajarin di Ilkom? Kalau dari gue sendiri ya banyak sih, kayak syuting, terus pelajaran yang di broadcasting ya. Kan gue ngambil broadcasting ya, casting ya kan. Jadi kayak ya tentang itulah perfilman, pertelevisian gitu-gitu. Gua sekarang kan jurusan broadcasting, jadi gua belajar tentang perfilman, editing, videografi, fotografi gitu.
banyak gitu. Ilmu komunikasi itu ilmu yang cukup luas ya, karena kan turunan disiplin dari ilmu sosial. Jadi untuk prospek kerjanya selagi yang berhubungan dengan sosial sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk masuk kemanapun. Tapi kalau misalkan dari segi peminatan yang ada di ilmu komunikasi seperti broadcasting, jurnalistik atau marketing komunikasi, itu pasti ya nggak jauh dari media lah. Bisa jadi presenter, jurnalis, atau bahkan yang mau masuk entertainment juga bisa jadi artis. Kalau menurut gua kan jurusan broadcasting, mungkin bisa jadi videografi, fotografi. Banyak sih, bisa jadi jurnalistik, bisa jadi presenter, bisa jadi kameramen, bisa jadi artis kalau mau. Terus menurut lo tuh prospek kerja apa yang akan didapatkan oleh anak ilmu komunikasi? Jadi anak band, banyak kan jadi anak band. Iya kan? Iya, kalau ini kan apa namanya, dari itu tuh gue lihat dari kayak band-band kayak Fish, Panturas gitu kan, mereka anak-anak ilkom, jadi kepake tuh ilmunya di situ. Jadi ada aktivis kan, aktivis tuh bisa bikin lirik tuh, jadi kritis, jadi anti demokrasi. Oh iya, yang tukang edit juga jadi itu, jadi bikin itu video klip bisa. Jadi YouTuber bisa ya? Nah, jadi YouTuber apalagi. Untuk prospek kerja sih itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Maksud gua kalau misalkan lo kuliahnya rajin gitu, itu lo bakal dapet chance buat dapet kerjaannya tuh lebih tinggi gitu. Nggak harus melulu sebagai jurnalis, nggak harus melulu sebagai pembawa berita atau pembawa acara, nggak harus kayak gitu. Tapi untuk mencari pekerjaan itu bakal lebih mudah. Cuma kalau misalkan lo kuliahnya aja ogah-ogahan, itu chance buat dapet kerjaannya itu lebih kecil gitu. Untuk prospek dapet kerjaannya, apalagi di masa pandemi kayak gini, itu kan susah nyari kerjaan. Suka duka gue sih karena gue baru benar-benar ngerasain di lapangan itu 1 semester doang, jadi ya lebih banyak dukanya sih ya, kayak gue sama temen satu konsentrasi sendiri aja kayak kurang deket gitu. Tapi dari sukanya itu banyak yang gue pelajarin, kayak sekarang contoh. Gue duka dulu ya. Yes. Untuk dukanya sendiri sih mungkin karena pandemi kali ya. Pandemi gini, karena gue sendiri broadcasting kan. Broadcasting itu kan rata-rata kita harus ada di lapangan gitu. Dan karena pandemi gitu kita nggak bisa bikin project segala hal, itu terbatas waktunya juga. Terus kalau mau mengadakan project juga, itu perlu juga diminimalkan gitu, sedikit mungkin gitu kan. Terus kalau misalnya sukanya itu gue ketemu banyak teman-teman dari berbagai daerah. Lo ketemu orang baru, ketemu cerita baru tuh kayak seru aja gitu, nambah relasi. Suka duka ya? Suka dulu apa duka dulu nih enaknya? Duka boleh. Duka selama gua kuliah, karena ini kan pandemi ya, gue cuma kuliah 1 semester setengah mungkin, 1 semester setengah. Terus pengalaman yang udah gue dapet selama 1 semester setengah itu ya lumayan seru gitu. Dari dukanya dulu, dukanya dulu itu mungkin ya tugas emang anak kuliah tuh tugasnya emang banyak sih. Terus kalau untuk sukanya itu banyak sih. Emang kita dapat channel pertemanan baru, nggak dari satu daerah aja, itu banyak banget. Suka dulu ya. Sukanya sebenarnya banyak banget. Peminatan yang gua jalani sekarang itu broadcasting, buat film kayak gitu sih paling. Tapi kalau dukanya mungkin capek karena tugas ya, dari teman-teman yang sebelumnya juga banyak yang mengeluh tentang tugas. Capeknya mungkin di fisik aja sih, paling pas pembuatan film atau apa. Terus suka duka lo sama 4 semester Banyak, sukanya dikit. apa aja tuh dukanya tuh? Wah, tugas mulu sumpah. Tugas mulu. Iya, Terus kalau suka lo apa? sukanya bisa di rumah, enak. Sambil tiduran kan? Iya, bisa sambil tiduran. Gak usah mandi. Tugasnya tapi seru, saya suka tugas. Duka gua betul kata teman gua tadi, banyak tugas, tapi gua suka sama tugas itu gitu. Temen yang mana? Yang bawa gitar ngamen tadi? Iya tadi teman gua mau gitar itu. Terus Sukanya tugasnya menantang gitu. wow, berarti lo suka Gua kan sama suka tugas-tugas gitu. aja ya? Suka. Kalau masuk jurusan itu nggak cuma di ilmu komunikasi ya. Jangan ngikutin orang, jangan terpaku sama temen lah atau sahabat lah kayak gitu-gitu. Itu harus dari kitanya sendiri, tergantung passionnya kita gitu kan. Yang mau masuk jurusan ilkom, jangan gampang percayalah sama omongan orang-orang awam yang bilang kalau ilkom tuh cuma sebatas ngomong sana sini, cuma sebatas jadi admin BBM, admin WA, admin Instagram, atau semacamnya.
lo coba tanya kenalan kakak-kakak tingkat lo di kuliah tertentu yang ambil jurusan ilmu komunikasi. Gue yakin pasti mereka bilangnya bakal seru kok, serius. Buat teman-teman yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi, nggak perlu takut kalau misalkan kalian nggak bisa public speaking, karena di ilmu komunikasi itu bukan cuman public speaking aja, dan kita juga pasti diajarin bagaimana kita tampil pede di depan kamera ataupun publik. Kayak kalau menurut gue pesan buat lo yang mau masuk ke kom itu, lo jangan pernah ngikutin teman-teman lo sih. Kalau menurut gue sih, ikutin kata hati lo, ikutin apa yang lo suka sih, lebih kayak gitu sih. Terus kalau misalnya lo mau masuk Ilkom, kalau gue mau menawarkan Ilkom sendiri tuh sebuah jurusan yang maksudnya cakupannya tuh nggak sempit gitu, luas gitu. Jadi lo bakal masuk tuh bakal kan, gue ngarahnya kesini, nggak cuma semata-mata komunikasi doang gitu kan. Pesan gua dari awal kan jangan berpandang gitu ilmu komunikasi cuma ngomong doang, padahal di dalamnya itu kan banyak. Dari konsentrasinya itu kan penjurusan lagi ada gitu. Wah, kalau mau nyari jurusan sih lihat-lihat dulu lah sama passionnya. Jangan ikutin orang. Kalau mau ngikutin orang juga nyari yang bener lah kalau mau diikutin gitu tuh. Lo sendiri nih ikutin apa gimana? Wah, kejebak. Cuma ya udah lah ya. Nasi sudah jadi bubur, jadi tinggal kasih kecap, kasih kerupuk, ya udah jadi enak kan. Sekarang gini-gini aja ya, ngamen aja. Iya, ngamen aja di rumah. Kasih ya Mas. Ya, makasih. Nih, ada sedikit. Oh iya. Thank you. Makasih ya. Ya.